Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riza Nur Fahira Arlis Ramli dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Musik sebagai Regulasi Mood dengan Kecerdasan Emosional pada Dewasa Awal. Kita mulai dari latar belakang. Latar belakang daripada penelitian ini itu terbagi pada 3 poin utama, yaitu yang pertama kecerdasan, musik, dan juga dewasa awal. Untuk kecerdasan sendiri memiliki pengertian itu sebagai kemampuan untuk memantau perasaan atau emosi dan menggunakannya untuk memandu pemikiran dan tindakan terhadap suatu masalah. Sedangkan untuk musik sendiri memiliki pengertian pola dari suara, dari instrumen musik, vokal, atau komputer, atau kombinasi dari semuanya, dengan tujuan memberikan perasaan puas pada orang yang mendengarkan. Nah, sedangkan untuk dewasa awal sendiri, seperti yang kita tahu, banyak sekali tokoh-tokoh psikologi yang menjelaskan mengenai fase-fase perkembangan manusia, mulai dari pranatal hingga kematian. Namun, pada penelitian ini, saya memilih untuk menggunakan teori Santrok, yang dimana Santrok mengklasifikasikan perkembangan dewasa awal pada umur 20-an hingga 30-an, yang dimana jika kita rentangkan klasifikasi umurnya yaitu 20 hingga 39 tahun. Yang dimana pada fase ini atau pada umur-umur ini, itu merupakan terjadinya proses perkembangan biologis dan juga proses sosial emosional. Karena pada fase ini terjadinya perkembangan sosial emosional sehingga peneliti merasa dan juga sangat cocok atau sangat berkesinambungan dengan kecerdasan emosional yang memang menjadi variabel dari penelitian ini. Oke, untuk teori yang akan digunakan pada penelitian ini, untuk musik sebagai regulasi mood itu ada teori menurut Boer dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang dimana mengatakan manusia menggunakan musik sebagai instrumen untuk memproses dan meregulasi emosi. Instrumen untuk regulasi emosi telah ditemukan dalam setiap kebudayaan yang digunakan untuk mengurangi emosi negatif dengan meningkatkan emosi positif. Nah, di mana peneliti banyak yang menemukan bahwa musik memang sudah digunakan selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad sebagai salah satu hal yang dapat untuk menetralisir emosi atau untuk mengatur emosi selain digunakan untuk hiburan. Nah, riset yang dilakukan oleh Khan tahun 2019 dengan judul Music as Mood Regulatory Strategy Among Adults and Adolescents itu menyimpulkan bahwa orang memilih musik dengan cara yang sangat spesifik dalam situasi emosional yang berbeda. Setiap individu memilih jenis musik yang berbeda untuk mengatur emosi mereka. Nah, sedangkan untuk kecerdasan emosional di sini saya akan menggunakan teori Wechsler dalam Salovey dan D. Meyer tahun 1990, yang dimana menjelaskan bahwa kecerdasan adalah kekumpulan atau kapasitas atau kemampuan global seorang individu untuk bertindak dengan sengaja, untuk berpikir secara rasional, dan untuk menangani lingkungannya secara efektif. Tetapi juga dalam oleh P. Salovey dan Meyer itu tahun 1990 juga itu mengatakan bahwa kecerdasan emosional itu sebagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan untuk memantau perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, membedakannya dan menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan seseorang. Nah, dari pengertian yang ini, yang pengertian kecerdasan emosional menurut Salovey ini dapat kita kaitkan dengan pemilihan populasi yang akan digunakan, yaitu dewasa awal, yang dimana seperti yang tadi telah dijelaskan, pada fase dewasa awal ini terjadi perkembangan sosio-emosional, sehingga memang sangat erat dapat dikaitkan dengan kecerdasan emosional. Maka peneliti menggunakan atau memutuskan untuk menggunakan kecerdasan emosional sebagai salah satu variabelnya. Oke, tujuan dari penelitian ini sebenarnya jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah musik sebagai regulasi mood memiliki hubungannya dengan kecerdasan emosional pada dewasa awal? Nah, hipotesa yang di dalam penelitian ini ada dua, yaitu pertama ada HA, yaitu adanya hubungan yang signifikan antara musik sebagai regulasi mood dengan kecerdasan emosional pada dewasa awal, dan juga H0-nya tidak adanya hubungan yang signifikan antara musik sebagai regulasi mood dengan kecerdasan emosional pada dewasa awal. Nah, dari HA dan H0 ini, dan juga dari setelah menyusun semua penelitiannya, maka dilakukannya pemutusan untuk metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yang dimana mendapatkan bukti merupakan hasil yang signifikan antara variabel. Ini menurut Azwar dan Syaikuddin tahun 2017. Maka karena menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Untuk dependent variabel pada penelitian ini, yaitu kecerdasan emosional, peneliti atau saya itu menggunakan Emotional Intelligence Scale yang dikembangkan oleh Schultz, N, S, dan kawan-kawannya pada tahun 1998, yang terdiri dari 33 item pertanyaan. Nah, untuk independent variabelnya itu musik sebagai regulasi mood dengan nama alat ukurnya itu Music in Mood Regulation Scale atau MMR yang dibuat oleh Sari Kallio dan Sufiha tahun 2008, yang terdiri dari 40 item pertanyaan, dan kedua alat ukur ini sama-sama menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Nah, untuk teknik analisa data pada penelitian ini, saya menggunakan teknik analisa data korelasi dengan menggunakan aplikasi IBM Statistik versi 22. Dari analisa data yang dilakukan, didapatkan hasil uji validitas untuk alat musik yang pertama, yaitu independent variable, yaitu alat ukur musik in mood regulation scale atau MMR, yang dimana didapatkan hasil koefisien korelasi item itu ada 6 item yang tidak valid, yang dimana skornya berada di bawah 0,3. Nah, sehingga ada 34 item lainnya yang valid dalam alat ukur ini, sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Di sisi lain, untuk rentang nilai koefisien korelasi item pada uji validitas alat ukur MMR ini, itu didapatkan nilai paling rendahnya yaitu minus 0,040, dan yang skor paling tingginya adalah 0,805 pada item nomor 40. Sehingga menyatakan bahwa item ini valid gitu untuk 34 item yang berada skornya lebih dari 0,3. Sedangkan ini untuk hasil reliabilitas dari alat ukur musik as mood regulation. Nah, untuk skor alpha Cronbach-nya dari 40 item semuanya, sebelum dilakukannya uji validitas, itu total skornya adalah 0,942. Ini juga sudah termasuk cukup tinggi. Namun, setelah dilakukannya uji validitas dan juga dieliminasinya 6 item yang tidak valid, maka dengan 34 item yang valid dilakukannya lagi tes reliabilitas dengan hasil Cronbach alpha-nya itu 0,957, yang dimana terjadinya peningkatan. Di sisi lain juga karena hasilnya itu lebih dari 0,9, maka dinyatakan alat ukur ini itu sangat erat atau sangat reliable. Kita lanjut pada hasil uji validitas Emotional Intelligence Scale atau EI. Nah, pada Emotional Intelligence Scale ini itu ada 4 item yang tidak valid. Dari 4 item yang tidak valid ini, sama seperti sebelumnya, itu skornya berada di bawah 0,3 gitu. Nah, untuk rentang nilai koefisien korelasi itemnya itu berkisar antara 0,041 sampai dengan 0,769, yang dimana
yang dimana dari hasil eliminasi ini dari 33 item keseluruhan dan juga eliminasi item yang tidak valid, maka didapatkannya ada 29 item yang valid atau yang dapat digunakan. Nah, sekarang untuk uji reliabilitasnya. Untuk uji reliabilitasnya dapat dilihat bahwa skor Chromebook Alpha pada pengujian 33 item atau keseluruhan alat ukur itu mendapatkan skor 0,919. Sedangkan untuk setelah dilakukannya uji validitas dan juga eliminasi item-item tidak valid, yaitu didapatkannya 29 item yang valid, dilakukannya lagi uji reliabilitas, dan mendapatkan hasil 0,931. Yang dimana ini juga sama seperti sebelumnya, skornya berada di atas 0,9, yang dapat kita artikan bahwa alat ukur ini itu sangat erat atau sangat reliable. Ini lanjut kita pada uji korelasi. Nah, dari hasil uji korelasi ini, koefisien korelasi gitu kan, antara music as mood regulation dengan emotional intelligence itu menunjukkan percent correlation-nya itu sebesar 0,258 dengan signifikan atau probability value-nya itu sebesar 0,002 yang menunjukkan bahwa kalau dari hasil uji korelasi ini itu bahwa HA diterima dan H0 ditolak kayak gitu. Lalu kita lanjut ke uji regresi, di mana uji regresi ini dilakukan juga oleh peneliti dengan alasan untuk lebih memvalidasi bagaimana korelasi antara kedua variabel. Didapatkan nih dari hasil uji regresi ini bahwa nilai ANOVA F-nya nilai R-square-nya itu sebesar 0,067, yang dimana berarti 6,7%. Sehingga mendapatkan kesan bahwa variabel music as mood regulation ini berperan sebanyak 6,7% terhadap kecerdasan emosional, yang dimana 93,3% lainnya adalah variabel yang tidak diketahui oleh peneliti. Untuk tabel ANOVA-nya di sini dapat kita lihat bahwa nilai koefisien F-nya itu sebesar 9,552 dengan nilai signifikannya yaitu 0,002. Nah, yang dimana hasil ini tuh menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap kecerdasan emosional, sehingga kesimpulannya bahwa HA juga diterima dan H0 ditolak. Nah, ini untuk hasil yang terakhir yaitu standardized coefficient beta, yang dimana music as mood regulation ini tuh memiliki skor 0,179. Namun karena signifikannya 0,002 sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai memberikan efek yang positif signifikan. Seperti itu. Lanjut pada kesimpulan. Sehingga kesimpulan pada penelitian yang telah saya lakukan adalah dari 136 responden yang mengisi kuesioner mengenai penelitian musik sebagai regulasi mood terhadap kecerdasan emosional pada dewasa awal, didapatkan bahwa pengaruh musik sebagai regulasi mood ini tuh pada kecerdasan emosional itu menunjukkan pengaruh positif signifikan berdasarkan alat ukur yang digunakan. Nah, hal ini juga didukung dengan validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang di atas 0,9, sehingga penelitian ini dapat dikatakan valid atau sangat erat atau hasilnya akurat untuk dari 136 responden yang didapatkan. Saran untuk peneliti selanjutnya itu ada 3. Yang pertama, ada penelitian ini dilakukan dengan rentang umur lainnya. Jadi, untuk peneliti selanjutnya ingin meneliti mengenai topik ini, itu saya sarankan untuk meneliti pada rentang umur lainnya, seperti remaja, pada masa anak-anak, atau bahkan dewasa akhir. Lalu, untuk saran lainnya, itu mencari variabel lainnya yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Seperti yang kita tahu, tadi hasil dari pengaruh dari musik sebagai regulasi mood terhadap kecerdasan emosional itu hanya 6,7%, yang dimana 93,3%-nya lagi itu tidak diketahui peneliti variabelnya. Sehingga saya di sini menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk mencari
variabel lainnya yang memang memberikan pengaruh lebih besar atau lebih signifikan dari penelitiannya terhadap kecerdasan emosional. Lalu yang ketiga itu mencari hal lainnya yang dipengaruhi oleh musik. Nah, jika tadi adalah apa yang menjadi pengaruh untuk kecerdasan emosional, di sisi lainnya juga dapat dicari mengenai apa sih sebenarnya yang dipengaruhi oleh musik gitu, selain regulasi mood dan juga selain kecerdasan emosional. Oke, sekian presentasi dari saya. Berikut adalah kata-kata yang memang menjadi ikonik dan juga salah satunya untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri mengenai pentingnya musik dalam hidup. People will not always be there for you, but music always has. Itu yang Taylor Swift katakan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Bila fil sabil haq, sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.